kekuatan doa si orang tua. Semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya. Sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, luar biasanya ilmu zaman terdahulu, zaman simbah-simbah. Mungkin bagi sebagian orang kurang mengetahui keilmuan simbah-simbah terdahulu itu sangat luar biasa, mengutamakan adat dan kebiasaan, tapi syarat dengan spiritual, syarat dengan religius, syarat dengan permintaan yang begitu tulus, penyuwunan itu sangat luar biasa. Dan yang terpenting adalah leluhur-leluhur zaman dahulu itu sangat menyetujui atau sangat memberikan ridhonya untuk kalangan semua orang, terutama untuk anak-anaknya ya. Terbukti ketika ada simbah-simbah zaman dahulu, mungkin zaman dahulu itu tidak ada yang namanya komunikasi dengan elektronik ya, WA atau HP lah, HP, BBM zaman ini, zaman now ya. Dulu itu hanya bermodalkan surat, itu pun juga memakai merpati, burung ya, burung. Di sisi lain dengan syarat religius atau spiritualnya itu dengan supranatural ya, dengan memakai ilmu telepati. Nah, untuk kalangan sekarang itu lebih prosesnya lebih yang modern ya, pakai HP dan lain sebagainya. Nah, tetapi ketika ibaratnya HP ini adalah nyawa kita, jadi ketika HP itu mati, teknologi itu mati, harus disambungkan ke daya atau ke listrik, itu baru nyala lagi. Itu yang simpelnya orang-orang zaman sekarang. Nah, misalkan teknologi ini sudah ada zaman simbah-simbah dulu, itu ada cadangannya ya, keilmuan dengan telepati dan juga dengan teknologi. Tapi simbah-simbah zaman dahulu itu tidak ada surat, hanya surat memakai burung itu ya. Nah, tapi yang tahu proses atau masih memakai budaya itu hanya orang-orang tertentu. Seperti contoh, ini nyata ya, ini nyata. Jadi insya Allah cerita-cerita yang saya sharing ini insya Allah nyata semua ya, real semua. Itu seperti contoh ketika ada yang mendatangi ke saya mengatakan bahwa kehilangan anaknya, dikontak tidak bisa,
HP tidak bisa, ditelepon, di WhatsApp tidak bisa. Bingung, orang tuanya bingung. Akhirnya melalui teman datang ke saya dan menanyakan, pripun Pak, Mas, Kang, Bang, memanggil saya seperti itu. Ini kok ceritanya begini. Saya ya cuman menanyakan, pasti ada hal-hal yang menyakitkan si anak itu sehingga dia pergi dari rumah. Ternyata betul, jadi anaknya itu sakit hati dengan orang tuanya, sehingga membuat anaknya itu istilahnya pergi dari rumah. Kemudian saya cuman mengorek kesalahan apa itu harus kita koreksi, harus kita gali terlebih dalam, terlebih dahulu kita gali kesalahan apa sehingga membuat anak tersebut merasa, istilahnya kalau orang Jawa, gelo ya. Jadi begitu saya menanyakan, kemudian tahu permasalahannya, akhirnya saya tidak berjanji, akan tetapi insya Allah memberikan ijabahnya atau ridhonya. Anak ini insya Allah tidak ada 3 hari datang. Tapi ini bukan melalui saya, tapi melainkan melalui orang tuanya sendiri. Dengan cara apa? Saya memakai ilmu zaman terlebih dahulu kala, zaman simbah-simbah. Saya alhamdulillah pernah diberi wejangan sama simbah-simbah saya dulu. Akhirnya saya terapkan. Simpelnya sahabat-sahabat, orang tuanya saya minta untuk mencari bajunya yang habis dipakai. Jadi orang tuanya saya suruh membongkar di keranjang tempat baju kotor. Saya suruh mencari baju yang habis dipakai. Dengan bagaimana? Tentunya dengan insya Allah dengan doa-doa orang tuanya, itu si anak akan terkonek sendiri dan akan merasakan pengen balik. Saya memerintahkan begitu dapat pakaiannya, saya suruh melipat. Begitu melipat, saya suruh menaruh di atas bantal. Begitu menaruh di atas bantal, orang tuanya sebelum tidur saya suruh mengirimi doa-doa, terutama kekuatan suratul Fatihah, Al-Fatihah. Saya menyuruhnya untuk mengirim untuk si anak itu. Tentunya tidak lupa untuk membuka dan menutupnya dengan bersolawat kepada Nabi. Saya hanya membantu dari rumah. Itu semua jika Allah meridhoi doa orang tua, insya Allah anaknya akan kembali. Dan alhamdulillah tidak ada 3 hari
orang tuanya mengabari saya melalui teman bahwa setelah malam ke tempat saya, siang besoknya alhamdulillah datang. Jadi baru melakukan ritual meniduri pakaian bekas dipakai itu cuman 1 malam. Jadi ketika saya memberikan bantuan pada malam itu juga, saya mengatakan ini kekuatan doa si orang tua. Semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keyakinan, keikhlasan kita memasrahkan semua permasalahan orang tua tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan alhamdulillah itulah yang terjadi. Jadi intinya ilmu simbah-simbah dahulu insya Allah sangat luar biasa, tentunya melalui izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui pergerakan alam semesta yang juga mengizinkan dan meridhoi, bahkan membantu apa yang menjadi hajat dan keinginan kita. Oke, sharing video kali ini mungkin semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, tetap semangat, back to our Salvika. See you next. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.